warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Dwi Larasati, NPM 2020 21549. Saya di sini ingin menceritakan kembali film yang sudah saya tonton, yaitu film Keluarga Cemara. Film ini disutradarai oleh Yandi Lawrence yang dirilis pada tanggal 3 Januari 2019, yang dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman itu sebagai Abah, Nirina Zubir itu sebagai emak, Adisti Zahra itu sebagai Ois, dan masih banyak lagi aktor lainnya. Film ini menceritakan sebuah keluarga kaya yang terdiri dari Abah, emak, Ois anak pertama, dan Ara anak terakhir. Sebelumnya itu, mereka hidup sangat bahagia dan berkecukupan. Abah yang bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan di bidang properti. Karena Abah terlalu sibuk pada kerjaannya, jadi Abah jarang berada di rumah dan kurang ada waktu untuk keluarganya itu. Sehingga Abah tidak menepati janjinya untuk hadir di perlombaan dance-nya Ois. Itu membuat Ois sangat kecewa pada Abah. Singkat cerita, suatu hari Abah dan keluarganya harus menghadapi kenyataan yang pahit karena sudah ditipu oleh kakak ipar Abah atau kakaknya emak yang membuat Abah dan keluarganya itu jatuh miskin. Dan Abah memutuskan untuk tinggal di desa, rumah peninggalan orang tuanya. Sesampainya Abah di rumah peninggalan orang tuanya, Abah heran karena kondisi rumah yang tidak terawat dan Ois yang tidak suka dengan rumah yang barunya itu. Karena di desa susah untuk mendapatkan sinyal, jadi Abah harus memanjat pohon untuk menelpon teman masa kecil Abah untuk membantunya membersihkan rumah itu, yaitu Kang Romli. Dan tidak lama kemudian, Kang Romli datang dan mereka langsung membersihkan dan memperbaiki beberapa sisi rumah yang kotor dan rusak. Dan keesokan harinya, Ois dan Ara pindah sekolah di desa itu. Dan Abah harus bekerja sebagai kuli untuk menghidupi keluarganya. Pada suatu hari, saat Abah bekerja, Abah jatuh dari atas gedung dan mengalami patah tulang pada kaki kanannya, yang menyebabkan Abah jadi pengangguran. Dan jadilah emak yang harus bekerja sekarang untuk berjualan opak yang didanai oleh Cek Salma. Bekerja. Keesokan harinya, Ois diminta oleh emak untuk menjual opak itu di sekolahnya. Dan dibantu dengan teman-teman barunya Ois, yaitu Ima, Rindu, Denny, dan Andi, opak Ois jadi laku lebih cepat pada hari-hari sebelumnya. Pada saat sudah memasuki pembelajaran, Ois ditunjuk oleh guru mata pelajaran untuk mengerjakan soal di papan tulis. Tetapi Ois tidak mengetahui kalau dirinya sedang datang bulan dan mengakibatkan bocor dan tembus ke roknya. Dan akhirnya Ois pulang dengan keadaan marah dan menangis. Sesampainya Ois di rumah, langsung masuk ke kamar. Tapi si Abah nyamperin Ois karena melihat Ois nangis. Dan Abah membujuk Ois, tapi si Ois malah ngomong, kalau Abah gak pernah janji apa-apa sama orang, sekarang kita masih di Jakarta. Dulu Abah janji, kita cuma sementara di sini. Abah janji mau datang ke ulang tahun Ois. Abah juga janji mau datang ke lomba Ois. Abah gak datang, Abah cuma bisa janji. Ois benci Abah. Itu yang diucapkan oleh Ois ke Abahnya. Lalu, emak mencoba untuk menenangkan Ois dan membujuk untuk meminta maaf karena sudah menyakiti hati Abah. Dan Ois pun meminta maaf pada Abah. Tidak lama kemudian, emak pun datang dan memberi kabar jika dirinya telah hamil lagi. Tetapi Abah sedih karena kondisi mereka yang sedang kesusahan ini. Tetapi kabar ini disambut bahagia oleh Ara anak terakhirnya karena Ara berdoa agar dikasih adik. Dan Ara senang karena doanya terkabul. Abah yang kakinya sudah sembuh kini bekerja sebagai ojol atau tukang ojek untuk membantu emak mendapatkan uang. Suatu hari Ois mendapat kabar dari teman-temannya yang di Jakarta bahwa akan ada perlombaan dance yang diadakan dan mereka mau Ois ikut bergabung pada mereka. Tapi Abah melarang Ois untuk ikut lomba itu karena kasihan dengan emak. Bila Ois pergi, tidak ada orang di rumah yang membantu emak. Tapi Ois tetap kekeh untuk datang ke Jakarta. Sampainya Ois di Jakarta, Ois harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah digantikan oleh orang lain. Dan akhirnya Ois pulang. Sampainya Ois di rumah, Ois dimarahin oleh Abah yang membuat dirinya depresi sehingga memotong pendek rambutnya. Suatu ketika, Abah mengambil keputusan untuk menjual rumah peninggalan orang tuanya itu, lalu pindah lagi ke Jakarta.
Dan Abah dibantu dengan Cek Salma untuk mencari orang yang mau membeli rumahnya. Dan akhirnya mendapatkan orang itu. Tapi ketika akte jual beli ditandatangan oleh Abah, tiba-tiba diambil oleh Eis dan Ara. Dan mereka bilang tidak jadi menjual rumahnya. Tapi itu tidak bisa karena sudah Abah tandatangani akte jual belinya. Lalu setelah sudah Abah menandatangani surat itu, lalu Abah memarahi Eis dan Ara atas kelakuannya. Abah hanya ingin yang terbaik untuk keluarganya, yaitu tinggal lagi di Jakarta. Tapi Eis dan Ara tidak mau karena sudah nyaman tinggal di desa. Lalu Abah mengambil keputusan bahwa tidak jadi untuk menjual rumahnya. Abah yang ditemani lagi dengan Cek Salma untuk mendatangi lagi orang tersebut dan untuk membilang bahwa tidak menjadi untuk menjual rumahnya. Pada saat Abah bertemu pada orang yang ingin membeli rumah itu, emak mengalami kontraksi ya dan akan segera melahirkan. Eis segera menelepon teman Abah yaitu Kang Romli untuk membawa emak ke rumah sakit dengan beca. Lalu, Abah dan Cek Salma datang ke rumah sakit dengan membawa kabar bahwa mereka berhasil mengambil kembali akte rumahnya. Jadilah mereka tidak jadi pindah ke Jakarta dan akan tetap tinggal di desa untuk selamanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka gue